Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang sudah hadir dalam pertemuan pagi ini. Kami dari kelompok 3 dengan anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Fikri Nurisan sebagai moderator. Yang kedua ada Vervana Melinda Hapsari sebagai pemateri 1. Yang kedua ada Taufik Adi Rama sebagai pemateri kedua. Yang terakhir nanti ada saya sendiri sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Tidak usah berlama-lama, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada saudari Vervana Melinda Hapsari. Terima kasih. Terima kasih untuk moderator atas waktunya. Baik, dari materi kita pada teori kali ini, kita akan membahas lebih dulu apa latar belakang dari teori cultural studies ini. Nah, dari seakan bergesernya waktu dan juga dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi di seluruh dunia. Nah, termasuk juga dalam bidang komunikasi ini. Maka itu pun membuat orang di seluruh dunia dengan mudah menyapa satu sama lain tanpa adanya kesulitan yang berarti. Karena apa? Karena adanya komunikasi itu tadi. Dahulu zaman nenek moyang kita harus berjuang antara hidup mati untuk bisa menjelajahi dunia dengan alat dan transportasi yang sangat terbatas dan seadanya. Contohnya saja seperti perahu. Sekarang perjalanan pulang pergi lintas negara sangat mudah untuk dijangkau. Itu contoh kecilnya yang lain adalah orang zaman dahulu hanya bisa berkomunikasi dengan media komunikasi yang terbatas. Contohnya saja mungkin lewat surat menyurat, dan lewat surat menyurat itu pun pasti nyampainya akan lama. Maka pada perkembangannya era media komunikasi yang dimulai dengan surat itu tadi, maka butuh waktu yang sampai lama dari komunikator ke komunikannya. Bisa berbulan-bulan, bahkan bisa saja sampai bertahun-tahun. Nah, barulah pada akhir abad 18, itu Alexander Graham Bell mematenkan perangkat telepon pertama di dunia. Maka dari alat telepon pertama itu, kita sebagai para komunikan atau komunikator akan bisa menyampaikan lebih baik dari komunikasi yang akan kita sampaikan. Nah, itulah hebatnya perkembangan zaman teknologi sekarang. Apalagi pemicu terbukanya pintu bagi seluruh orang di dunia untuk mengenal satu sama lain. Nah, era ini diberi istilah dengan nama era globalisasi. Globalisasi juga ditandai dengan maraknya komunikasi interaksi antar budaya, bangsa, dan budaya, atau biasa disebut dengan kultur. Ditambah dengan terbukanya media komunikasi membuat interaksi semacam ini terbuka tanpa adanya pembatas. Pada akhirnya hal ini berdampak pada urgensi kajian budaya yang mana mencoba memahami budaya lintas bangsa dengan lebih baik lagi. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang sejarah terlahirnya cultural studies ini. Cultural studies ini pertama yaitu tentang terbukanya pintu komunikasi antar bangsa yang sangat lebar di dunia, tidak disambut baik oleh seluruh orang. Nah, dari interaksi antar budaya ini, maka akan sekali menimbulkan persoalan yang datang dari perbedaan budaya dan kultur itu sendiri. Perlu diingat, hal semacam ini walau terlihat sepele, tapi menyebabkan persoalan yang lebih serius lagi. Nah, pada puncaknya terjadi sebagai contoh dalam yaitu rasisme. Rasisme pada awalnya merupakan bentuk penolakan orang Barat yang mayoritas berkulit putih kepada orang yang mayoritas berkulit hitam. Nah, bentuk penolakan ini membuat orang yang minoritasnya berkulit hitam itu tadi dikucilkan, kemudian dibedakan dan diperlakukan tidak adil. Ya, karena itu rasis gitu. Disinilah urgensi kajian budaya harus dilakukan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, selanjutnya yaitu pemahaman yang tidak bijaksana ini maka akan menimbulkan perlakuan yang juga tidak bijaksana, yaitu
ambisi beberapa orang atau kaum mayoritas untuk menghapus budaya kaum minoritas dengan menyeragamkan budaya minoritas, yaitu yang itu tadi, kaum yang berkulit putih sama yang kaum berkulit hitam itu tadi. Maka pemikiran semacam ini diperburuk dengan konsep budaya adiluhung dan budaya massa. Tanpa memahami itu apa budaya adiluhung dan apa itu budaya massa, maka itu akan memahami maksud apa dan siapa dalam dibalik stigma ini, serta kepentingan dan tujuan apa yang ingin dia capai. Yang paling sering terjadi dan terlihat, orang menganggap budaya sendiri sebagai budaya adiluhung, sedangkan budaya lain, maksudnya mungkin misal kita orang Jawa, kita melihat budaya dari orang Sumatera, dari orang Sulawesi, mungkin itu akan cukup terlihat asing di mata orang Jawa kalau kita melihatnya sebagai orang Jawa, dan bisa saja dianggap sebagai budaya rendah dan tidak setara dengan budayanya sendiri. Kemudian mereka punya ambisi untuk menghilangkan budaya lain dan menggantinya dengan budaya sendiri. Tapi di Indonesia sepertinya tidak akan terjadi karena orang Indonesia berpegang teguh dengan budaya-budaya yang diterima dari nenek luhur mereka. Nah, pada titik ini, cultural studies ini atau yang sedang kita presentasikan menjadi hal yang penting dan menarik untuk dibahas dan didiskusikan serta dipelajari. Dalam konsep kajian budaya tidak menyamaratakan kaum mayoritas ataupun minoritas, justru dari cultural studies ini memandang pihak lain, dalam hal ini budaya, sebagai significant others. Mungkin saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih pada Sari karena sudah menjelaskan latar belakang dan sejarah Cultural Studies. Tidak lengkap rasanya apabila Saudari Taufik Adirama tidak menjelaskan lebih rinci tentang Cultural Studies itu apa sih? Saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada Saudara Taufik. Sebelumnya terima kasih Fikri dan Vera yang telah mempersilahkan saya melanjutkan pembahasan dari teori kita pada pembahasan kali ini. Di sini saya ingin membahas tentang pencetus dari teori ini. Yang pertama, yang sudah saya sematkan di dalam PPT, ada Richard Hogarth. Richard Hogarth ini sebetulnya sendiri adalah Richard Hogarth, Raymond Williams, yang ketiga E.P. Thompson, dan yang keempat adalah Stuart Hall. Nah, mereka ini juga kebetulan atau tidak sama-sama berasal dari latar belakang pekerja dan bekerja sebagai pengajar di Institut Pendidikan Orang Dewasa. Dengan latar belakang mereka yang sama, yaitu dengan latar belakang pekerja atau kaum buruh, ditambah dengan kondisi dunia yang saat itu adalah pasca perang, mengakibatkan memandang kritis kaumnya atau kaum pekerja kelas bawah yang saat itu berjuang mati-matian untuk menyambung hidup di tengah kekuasaan budaya elit kelas atas. Dari sinilah muncul semangat perlawanan terhadap budaya mayoritas di antara kaum di sana. Lalu, istilah culture studies sendiri berasal dari Center for Contemporary Culture Studies di Universitas Birmingham pada tahun 1964. Edisi pertama jurnal mereka terbit pada tahun 1972 dengan judul Working Papers in Cultural Studies. Lalu bisa dilanjutkan ke PPT setelahnya. Kepada host, boleh dilanjutkan ke PPT setelahnya. Baik. Lalu ada pernyataan ataupun sikap pernyataan dari teori cultural studies ini. Pernyataan yang pertama adalah mengkaji pokok persoalan antar bangsa menurut sudut pandang budaya serta apa hubungannya dengan rezim kekuasaan, atau mempelajari pengaruh budaya mayoritas ataupun budaya penguasa kepada budaya minoritas. Lalu yang kedua, mencoba memahami lebih dalam budaya serta pengaruh apa yang bisa diberikan kepada sosial dan politiknya. Nah, yang ketiga, mencegah pengotakan ilmu pengetahuan, yang dimana di sini artinya mencegah perpecahan bangsa hanya karena pengetahuan intuitif dan universal. Saya ingin menekankan kembali poin nomor 3 ini, mencegah pengotakan ilmu pengetahuan
bisa kita sebut dengan istilah tidak open-minded. Karena pada zaman dahulu orang-orang banyak yang eh, mindsetnya itu kurang terbuka ataupun kurang universal dari pengetahuan-pengetahuan ataupun budaya yang mungkin mereka belum tahu. Dan itu adalah dua poin yang ingin saya sampaikan ataupun ingin saya lanjutkan pada pembahasan ini. Yang pertama adalah perumus teori dan yang kedua adalah pernyataan dari teori ini. Untuk lebih lanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator Mas Fikri. Terima kasih kepada Saudara Rama karena sudah menjelaskan tentang penerapan dan contoh penerapan dari berbagai belahan dunia. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Mungkin boleh di next PPT-nya. Udah Fikri, kelihatan nggak? Udah kok, udah. Yang ada Inggris sama Amerika juga ini kan? Apa ada kendala Mas Fikri? Penerapan teori dalam dakwah keanekaragaman ras, suku, bangsa, dan budaya di dunia ini adalah bentuk dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan menjadi alasan untuk saling membenci, merugikan, dan berlomba menjadi siapa yang paling baik. Tujuan diciptakannya keberagaman ras dalam suku adalah untuk saling mengenal satu sama lain, membangun jembatan kebudayaan dengan landasan persaudaraan amatlah penting. Karena seperti yang sudah kami bahas di atas, hal tersebut memicu persoalan antar manusia yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Nah, salah satu bentuk cultural studies di dalam dakwah adalah memelihara persaudaraan dengan sesama makhluk. Dalam hal ini dakwah Islam, yaitu dakwah yang dengan memperhatikan dan mengindahkan serta menghormati nilai budaya yang dianut dalam suatu tatanan masyarakat. Sebagai contoh sederhana, para wali songo dan yang menyebarkan ajaran serta dakwah Islam di tanah Jawa selalu mengindahkan budaya serta kearifan lokal dengan tujuan atau maksud agar penduduk lokal dapat menerima ajaran Islam dengan lebih baik. Misal, Sunan Giri yang menggunakan mediator wayang untuk menyebarkan ajaran Islam, lalu ada Sunan Kudus yang mengganti hewan kurban sapi atau lembu menjadi kerbau untuk disembelih. Karena masyarakat setempat percaya bahwa sapi adalah hewan yang suci dan masih banyak lagi contoh lainnya. Mungkin bisa PPT selanjutnya. Mungkin langsung saya menjelaskan kesimpulannya saja ya dari materi Cultural Studies. Demikian adalah sekelumit seputar apa itu Cultural Studies dan turunan ilmunya. Jadi dapat ditinjau bahwa kajian antar budaya adalah sesuatu yang urgent dan harus diingat pentingnya oleh semua orang. Senada dengan hal ini, Islam terlebih mengajarkan kasih sayang pada sesama makhluk. Oleh karena itu, dengan menghormati budaya serta adat istiadat lain, secara otomatis membuat kita mengamalkan ajaran Islam. Kulturalistis merupakan suatu pembentukan wacana, yaitu kluster atau hubungan gagasan-gagasan, cita-cita, dan praktik-praktik yang menyediakan cara-cara untuk membicarakan topik aktivitas sosial tertentu
atau arena institusional dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.